Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, bahasa, dan kebudayaannya. Setiap wilayah Indonesia memiliki suku, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Tidak hanya wilayah lintas pulau, bahkan wilayah yang berdekatan juga memiliki perbedaan-perbedaan kebudayaan yang mencerminkan keunikan tiap-tiap daerah tersebut. Sementara itu, kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar atau tanpa dipikirkan. Semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dan peniruan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Seperti halnya kekayaan kebudayaan juga dimiliki oleh Kabupaten Blora, yang salah satu kebudayaan yang termasyhur adalah kesenian barongan. Kesenian barongan merupakan tarian topeng besar yang menggambarkan binatang berkaki empat. Pada awalnya, barong merupakan bentuk tarian ritual terkait dengan kepercayaan totemisme atau kepercayaan terhadap binatang yang memiliki kekuatan untuk melindungi. Di Jawa, pertunjukan yang terkait dengan totemisme dikenal dengan jaran kepang. Sementara itu di Kabupaten Blora, tari barong tidak terkait dengan jaran kepang. Penampilannya hanya berdampingan dengan gendruwo, seorang tokoh bertopeng hitam berwajah menyeramkan, bertaring, dan selalu membawa pedang atau pecut. Penampilan ini yang menjadikan barongan di Blora sebuah seni pertunjukan khas Kabupaten Blora. Selain itu juga, penampilan kesenian barongan di Kabupaten Blora tidak menyertakan warok dan bentuk tokoh singa barong, tidak berwujud dadak merak seperti reok Ponorogo, melainkan berbentuk topeng macan berkaki empat. Perwujudan ini sangat mempengaruhi gerak tari, sehingga barongan di Kabupaten Blora pada awalnya hanya dipakai dalam arak-arakan. Bila ada dalam pertunjukan barong dengan tarian barong, dinamakan kucingan, yang ditarikan satu orang yang menggambarkan gerak-gerik seekor kucing. Tarian kucingan ini yang menjadi ide dasar penggarapan kesenian barongan saat ini. Kesenian barongan telah mengakar di hati masyarakat, mulai dari pertunjukan ritual sampai pada tontonan. Kesenian barongan di Blora pada awalnya hanya ada dua tokoh, yaitu barongan dan gendruwo. Namun saat ini barongan Blora telah ditambah untuk Nayantaka, Gainah, Bujang Ganong, Jaranan, dan kadang ada beberapa grup menambah reok Ponorogo. Pertunjukan barongan pada saat ini telah memiliki banyak perubahan. Pada awalnya, barongan hanya berupa arak-arakan yang musik iringannya hanya terdiri dari bonang barung bernada 5, 6, ketuk, kempul bernada 6, dan kendang. Perkembangan selanjutnya, barongan berbentuk tarian kelompok yang menirukan keperkasaan seekor singa yang garang. Dalam pentas barongan, tokoh singa barong sangat dominan, bahkan terkadang menjadi ikon suatu grup barongan. Di samping ada beberapa tokoh yang tidak dapat dipisahkan, yaitu Bujang Ganong, Jaka Lodra, gendruwo, pasukan berkuda atau jaranan, Gainah, Nayantaka, dan Utuk. Selain tokoh tersebut, pemintasan kesenian barongan juga dilengkapi beberapa perlengkapan, antara lain kendang, geduk, bonang barung, saron, demung, gong, dan kempul. Namun seiring dengan perkembangan zaman, ada beberapa penambahan instrumen modern berupa drum, trompet, kendang besar, dan juga keyboard. Bahkan ada kalanya dalam beberapa pementasan sering dipadukan dengan kesenian campur sari. Jika zaman dulu pentas barongan diadakan lesehan, saat ini banyak pentas barongan diadakan di panggung yang megah atau panggung ketoprak dengan perpaduan lampu dan dekorasi yang menarik. Barongan di Blora merupakan bentuk seni pertunjukan yang sangat digemari masyarakat Blora, bahkan kehadirannya dari tahun ke tahun berkembang pesat. Dari sudut pandang penonton, barongan Blora merupakan tontonan murah, merakyat, sekaligus menghibur, sehingga minat untuk menyaksikan pentas Blora relatif tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan datangnya ribuan penonton, baik yang kaya atau miskin, orang desa maupun kota, ataupun pejabat dan tidak pejabat, berbondong-bondong melihat pementasan kesenian barongan ini.
Walaupun terkadang panas matahari menyengat dan harus berdesak-desakan, tidak mengurangi semangat mereka menyaksikan barongan Blora. Dikisahkan di masyarakat Blora menggambarkan sebuah makhluk atau bisa kita sebut dengan Gembong Amijoyo, sang Singo Barong, yang bisa berubah wujud menjadi Singo Barong. Gembong Amijoyo ini adalah penjaga alas jati Blora beserta kekayaan alam di isinya, yaitu minyak dan gas. Gembong Amijoyo atau Singo Barong inilah sebuah pesan moral dari sebuah kesenian, yaitu sebuah kepahlawanan untuk menjaga kesenian barongan Blora, bumi Blora beserta kekayaan dan isinya. Sebenarnya itu pesan moral sebuah kesenian barongan Blora. Dari sudut pandang pemain barongan Blora, kesenian ini menjadi ladang menjalankan hobi menari atau menabuh gamelan. Selain itu, saat ini barongan Blora menjadi media untuk berolahraga maupun untuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya.